Saya mau buka toko sembako. Bagaimana ya supaya beda dengan toko sebelah? Baharudin, Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya rencana buka toko sembako tahun depan? Wah, selamat ya. Semoga laris manis. Dan memang benar, persaingan di bisnis sembako itu ketat banget. Jadi, kita harus punya strategi jitu. Di video kali ini, saya akan bahas secara lengkap bagaimana mempersiapkan toko sembako yang menarik perhatian pelanggan dan tentunya berbeda dari toko sebelah. 1. Pahami pasar lokal. Langkah pertama, pelajari dulu kebutuhan masyarakat di sekitar lokasi toko. Apakah mereka lebih sering belanja harian, mingguan, atau bulanan? Apakah mereka butuh barang-barang tambahan seperti makanan beku, produk organik, atau kebutuhan rumah tangga lainnya? Memahami pola belanja ini penting banget nih untuk menentukan stok barang apa saja yang kita harus sediakan di toko kita. Kedua, bangun kesan pertama yang kuat. Toko yang tertata rapi, bersih, dan nyaman akan memberikan kesan yang baik kepada pengunjung di toko. Keramahan karyawan toko juga jangan diabaikan. Tambahkan elemen branding seperti papan nama yang menarik, area kasir yang rapi, dan susunan rak yang memudahkan pelanggan mencari barang, serta desain interior toko yang bagus yang bisa membuat kesan mendalam pada pengunjung toko. Kesan pertama ini tidak hanya membuat pengunjung toko kita merasa nyaman, tapi juga akan membuat mereka balik lagi. Ketiga, tawarkan nilai tambah. Apa yang bisa teman-teman tawarkan yang tidak dimiliki oleh kompetitor? Misalnya, diskon khusus pelanggan yang berulang tahun, atau layanan antar barang untuk pelanggan yang sibuk atau pelanggan manula, atau paket sembako dengan harga lebih hemat untuk keluarga besar. Menciptakan nilai tambah seperti ini memang butuh riset atau data dan kreativitas kita. Tetapi, dengan nilai tambah yang tepat akan membuat toko kita menjadi pilihan utama para pelanggan. Keempat, miliki positioning yang membedakan toko kita dengan toko sebelah. Positioning adalah persepsi pelanggan tentang toko kita. Kita ingin pelanggan mempersepsikan toko kita seperti apa? Apakah toko yang paling murah, toko yang paling lengkap, toko yang paling ramah dan istimewa layanannya, toko yang hanya menjual bahan kualitas tinggi, atau toko yang serba diskon? Positioning ini sangat penting untuk memenangkan persaingan. Oh ya teman-teman, toko sembako bukan hanya soal jual beli, tapi juga soal bagaimana mengelola operasional sehari-hari. Terkait hal ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pengelolaan stok yang rapi. Pastikan stok barang di toko selalu terjaga. Jangan sampai pelanggan kecewa karena barang yang mereka butuhkan itu habis. Untuk itu, biasakan melakukan pengecekan stok secara rutin dan berkala. Catat barang mana aja yang paling cepat habis. Kedua, transparansi keuangan. Pencatatan keuangan toko harus dilakukan dengan cermat. Ini bukan cuma soal menghitung untung rugi, tapi juga untuk memastikan modal usaha tidak terpakai untuk keperluan pribadi. Untuk itu, pisahkan keuangan toko dan pribadi sejak awal usaha. Ketiga, pelatihan karyawan. Kalau teman-teman berencana mempekerjakan karyawan, pastikan mereka memahami SOP toko kita. Mulai dari bagaimana melayani pelanggan dengan baik, cara mengelola stok, hingga menggunakan alat-alat di toko. Nah, teman-teman bisa dapatkan materi tentang SOP di channel YouTube Trigonal Software ini. Di video ini, dan juga ini. Keempat, digitalisasi. Di era sekarang, toko sembako pun perlu sentuhan digital. Misalnya, mencatat transaksi secara digital, memanfaatkan teknologi untuk memantau stok, atau bahkan menerima pembayaran non-tunai. Kenapa digitalisasi itu penting? Yang pertama, mengurangi human error. Data yang tercatat secara digital lebih akurat dibanding pencatatan manual. Yang kedua, mempercepat transaksi. Pelanggan tidak perlu antri lama di kasir. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Kita bisa lebih fokus ke strategi bisnis karena operasional harian sudah lebih mudah dikelola. Laporan-laporan seperti laporan penjualan, laporan pembelian, hutang piutang, sampai laporan keuangan berupa laporan laba rugi, neraca juga tersedia dengan cepat dan akurat. Nah, itu tadi beberapa strategi agar toko kita bisa berbeda dengan toko sebelah dan bisa memenangkan persaingan dengan sehat. Semoga bisa menjadi insight untuk teman-teman yang akan membuka toko atau sudah mempunyai toko tapi ingin naik kelas agar lebih baik di tahun 2025. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.